kehadirat Allah yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat yang paling terbesar yaitu nikmat iman dan Islam. Ditambah saat ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat, alhamdulillah. Maka dengan nikmat panjang umur dan sehat yang Allah berikan kepada kita saat ini, alhamdulillah kita dapat melaksanakan ibadah sholat isya dan sholat tarawih serta jamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Salawat beriring salam senantiasa mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita semua memperoleh syafaat pertolongan dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sholat tarawih, mohon maaf baru bisa hadir, namun sebelum doa kita kultum dulu nasihat buat kita semua. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah di mana tahun ini kita masih dipertemukan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Berapa banyak saudara-saudara kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai belum sampai Ramadan sudah meninggalkan kita duluan. Apakah itu dikarenakan COVID-19 atau penyakit biasa? Yang jelas doakan mereka semua, orang-orang yang telah mendahului kita, orang-orang yang kita sayangi, senantiasa mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu. Intinya kita bersyukur, alhamdulillah kita sampai Ramadan tahun ini bisa sholat berjamaah, amin ya rabbal. Inilah yang patut kita syukuri kepada Allah. Di dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah, mari kita sama-sama tingkatkan amal ibadah kita terlebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Sebab Ramadan ini yang hanya datangnya 1 tahun sekali. Belum tentu tahun akan datang kita ketemu sama Ramadan, belum tentu. Maka semangatlah ibadah kita di tahun ini. Apa sih arti Ramadan itu Bapak Ibu? Ramadan itu diambil dari kata huruf Arab Ramadan, yarbutu Ramadan, artinya pembakaran. Jadi dosa-dosa kita ini dibakar, dilebur oleh Allah Subhanahu. Selama 1 tahun yang lalu kita banyak dosa ketimbang ibadah kepada Allah, dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja. Maka di bulan suci Ramadan ini kita digembleng oleh Allah lewat puasa, lewat sholat tarawih dan sebagainya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Rasul menyatakan dalam hadisnya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang puasa, kata Nabi, di bulan suci Ramadan imanan semata-mata berdasarkan iman yang kuat, wa ihtisaban semata-mata mengharap ridha Allah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Ma taqaddama min dhanbi, dosa yang lalu, Masya Allah, dosa yang lalu diampuni oleh Allah. Allah maha luas, Allah maha pengampun. Sebesar dosa apapun dosa kita, maka dengan melaksanakan puasa, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Oleh karena itu Ramadan ini yang datangnya hanya 1 tahun sekali, Ramadan ini adalah merupakan tamu yang hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu. Seyogianya kalau kita kedatangan tamu itu harus dimuliakan apa dihormati? Dimuliakan dan dihormati. Pun juga demikian, hadirnya Ramadan di hadapan kita, hadirnya Ramadan di tengah-tengah kita, muliakan Ramadan itu. Dengan apa memuliakan Ramadan? Bahagiakan Ramadan dengan apa? Yang pertama kata Nabi, bahagiakan Ramadan dengan iman yang kuat. Sebab kalau kita bisa membahagiakan Ramadan dengan iman yang kuat, maka walaupun puasa yang begitu berat, di bawah panas teriknya matahari yang begitu melelahkan, tapi kalau dengan iman yang kuat, insya Allah puasa akan terasa ringan kalau kita laksanakan. Kenapa? Sebab didasari dengan iman. Puasanya bukan karena malu sama tetangga, puasanya bukan karena malu sama lingkungan, puasanya bukan karena malu sama mertua, tapi semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah. Apa bulan tarbiyah? Bulan pendidikan buat kita. Ramadan ini bulan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Maka di bulan suci Ramadan ini kata Nabi, perbanyak amalan-amalan sunnahnya. Contoh, perbanyak-banyak sedekah, perbanyak baca Al-Quran, insya. Sebab seluruh amalan di bulan suci Ramadan ini 1 berbanding 10 kali lipat, bahkan 1 berbanding 100 kali lipat. Luar biasa. Terlebih baca Qurannya nih. Kita harus punya target Bapak Ibu. Di bulan suci Ramadan ini minimal 1 bulan ini sampai tanggal 30 kita harus sudah khatam 1 kali. Al-Quran itu 30 juz. Kalau kita baca sehari saja, sehari semalam 1 juz, kalau 1 bulan berarti 30 juz. Kira-kira khatam nggak? Insya Allah. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, Al-Quran adalah merupakan syifa, obat bagi orang yang membaca Al-Quran. Waliman quri'at alaih, dan orang yang dibacakan Al-Quran adalah obat dari Allah Subhanahu. Makanya kalau pengen sehat harus sering rajin baca Quran. Ini mah kita kadang-kadang Al-Quran sebulan sekali baru dipegang. Betul. Kalau kita punya Al-Quran di rumah, di pajangan, pegang, dibuka, dibaca, insya Allah Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat nanti kepada kita orang yang membaca Al-Quran. Kata Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Kata Nabi, bacalah olehmu Al-Quran. Ini Nabi yang perintah. Bacalah olehmu Al-Quran, fa innahu, maka sesungguhnya Al-Quran nanti di hari kiamat akan datang, akan memberikan syafaat, pertolongan bagi kita orang-orang yang membaca Al-Quran. Saya sekarang udah tanggal berapa nih Bu? Tanggal 8 ya? Udah berapa juz? Udah berapa juz yang dibaca? Halo? Udah berapa juz? Kata ibu-ibu, saya setiap hari Pak Ustadz gak kurang dari 4 juz. Juz Al-Buka, juz melon, juz nangka, juz mangga, itu membuat uber nanti. Artinya Al-Quran dibaca insya Allah. Makanya kalau pengen sehat baca Al-Quran. Kata Nabi, kalau pengen sehat kita harus puasa. Nabi yang mengatakan sumu tasihu, puasalah kalian maka akan sehat. Kenapa Nabi jarang sakit? Sebab Nabi rajin puasa. Kenapa Nabi jarang sakit? Sebab Nabi makannya sedikit. Beda dengan kita. Kalau kita bukan sedikit makan. Kalau Nabi makannya sedikit, kalau kita sedikit makan. Kalau Nabi tidurnya sebentar, kalau kita sebentar tidur. Makanya gimana mau sehat? Maka 1 bulan ini ibarat motor mah dicuci kita nih. 1 tahun kita makan gak pernah berhenti terus. Begitu datang bulan suci Ramadan, tuh ibarat motor mah dicuci tuh mesinnya, dikonter ya supaya sehat, Masya Allah. Artinya bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang emas, kesempatan kita. Jangan tinggalkan, jangan lewatkan, raih pahala yang sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini. Amin ya Rabbal. Terutama rajin sedekah. Nih kalau setiap malam tarawih ada kotak keliling buat pembangunan musola, masjid dan lain sebagainya. Sisipkan, itu adalah invest kita nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Kita punya uang 1 juta, lalu kita sedekahkan 10.000, uang yang 10.000 itulah yang hakikatnya yang akan berjumpa nanti di hadapan Allah Subhanahu. Dan lampu yang paling terang di alam barzah adalah lampu sedekah. Makanya begitu hamba Allah disiksa di alam kuburnya, dia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau seandainya bisa ditangguhkan, tangguhkan. Saya pengen sedekah ya Allah. Kalau bisa ditangguhkan, saya hidupkan kembali walaupun sesaat. Pak Aswadako, saya pengen sedekah ya Allah.
wa aku minas sholihin, saya pengen jadi orang-orang yang soleh. Kata hamba Allah yang waktu di dunianya gak pernah sholat, gak pernah sodako. Kata Allah, bagaimana? Sudah terlambat. Kemarin kemana aja bro? Kemana aja kemarin? Ada pembangunan musola, cuek. Ada santunan anak yatim, cuek. Ada peringatan Isra Mi'raj, Maulid, ente, cuek. Sekarang udah terlambat. Maka mumpung belum terlambat, yuk sama-sama apabila kita dikaruniai rizki yang banyak oleh Allah, sedikit dan banyaknya sisihkan rizki itu untuk di jalan Allah. Sebab invest kita nanti akan ketemu, sedekah itu nanti akan menaungi kita nanti di hari kiamat. Amin ya Rabbal. Maka bulan puasa ini adalah bulan tarbiyah, disiplin kita dididik oleh Allah, disiplin dari kesabarannya, disiplin dari kejujurannya, disiplin dari keteguhan hati kita, disiplin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disiplin beduk maghrib kalau belum sampai, sabar kita, betul. Walaupun udah ada goreng tempe, ada kolak, ada hujan, ada apa lagi, kopi, ada jus. Kalau belum waktunya maghrib itu dimakan, hukumnya haram. Goreng tempe halal habis maghrib, rujak halal habis, kolak halal habis, kopi dan teh manis halal habis, istri kita halal habis, bisa habis terawih, ada makan dikit betul. Abu habis makan kayak gitu ya. Semuanya akan halal apabila sudah terdengar waktu ada. Maka orang yang berbuka puasa itu ketika selesai berbuka puasa, lalu sebelum beranjak sholat maghrib, itu malaikat mendoakan orang yang sedang berbuka puasa. Didoakan ketika kita sudah hadir menghadapi menu bukaan, itu malaikat sudah mendoakan kita. Sampai kapan? Sampai kita mau sholat maghrib, itu didoakan oleh malaikat. Apalagi setelah sholat tarawih kita baca Quran, punya target sampai khatam Al-Quran. Insya kata Nabi, idza khataman abdul Quran shalla inda khatmihi sittuna alfa malak. Apabila seorang hamba Allah menghatamkan Al-Quran sampai khatam Al-Quran, maka 60.000 malaikat turun di sampingnya untuk apa? Mendoakan orang yang khatam Al-Quran. Bayangin, gak tanggung-tanggung, bukan satu malaikat, 60.000 Allah utus turun ke bumi hanya untuk mendoakan orang yang khatam membaca Al-Quran. Maka berlomba, yuk di bulan Ramadan ini Syahrul Quran, kita berlomba. Walaupun tidak khatam, sedikit, tapi kita baca ayat Al-Quran, jangan kita lewatkan. Ustaz, boleh gak baca Qurannya di ketek? Boleh. Boleh gak baca Qurannya di kredit? Boleh. Bagaimana caranya? Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul Azim. Besok malam kedua lanjutin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul Azim. Ujung-ujungannya alif lam mim lagi, sebulan baru kelar. Itu saking malesnya kita baca Quran. Paling tidak baca ayat-ayat Allah. Kalau kita rajin baca Al-Quran, insya Allah kata Nabi, kita akan disehatkan badan kita. Kenapa? Sebab Al-Quran merupakan syifa, obat dari berbagai macam penyakit. Bagaimana kita mau sembuh sementara kita tidak mau baca Quran? Coba baca. Orang-orang tua kita dulu, kenapa matanya pada awas? Kenapa dia sakit? Sebab orang tua kita dulu tidak lepas kalau habis sholat itu baca Quran. Kalau anak sekarang beda. Habis sholat buru-buru pegang HP, habis sholat buru-buru pegang remote. Betul. Sekarang ke kamar mandi aja buat HP dibawa ke kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, apa yang dicari? HP dulu. Habis sholat apa yang dicari dulu? HP dulu. Masya Allah. Maka yuk sama-sama tingkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Amin ya Rabbal.
Ini saja barangkali kultur yang dapat saya sampaikan. Insya Allah masih banyak tentang mutiara-mutiara Ramadan, hikmah-hikmah Ramadan. Insya Allah minimal seminggu sekali atau seminggu 2 kali kalau ada waktu saya ingin ikut hadir bersama-sama di sini. Sebab saya mengisi di 4 musola atau masjid. Di Masjid Al-Barkah kebagian 1 malam 1 minggu. Selepas itu saya keluar di Pondok Pesona, di GKS, di At-Taqwa, kemudian di Sukaraya. Jadi saya putar terus. Mudah-mudahan di sini bisa seminggu 2 kali ikut sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita sama-sama sebelum doa baca dulu niat puasanya supaya puasa kita diniatkan dengan ikhlas, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga seluruh rangkaian amal ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ma'qul hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka ya Allah a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamati rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa sholatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tashahhudana wa tasbihana wa tahmidana wa tahlilana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana wa la tadrib wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin urdu bina wal muslimin. Agisna ya Allah, irhamna wa farij alaina wal muslimin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala